Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya sekarang sedang berada di pelataran Masjid Haram. Bisa dilihat ya, suasananya seperti ini, sangat ramai sekali. Dan ini hari-hari biasa seperti ini, ramai sekali. Dan hampir nggak pernah sepi suasana di Masjid Haram. Dan ada pertanyaan, gimana kalau orang mau sholat, kemudian dia sudah wudhu, kemudian karena kondisi ramai, desak-desakan seperti di sini, kemudian bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram atau bersentuhan dengan lawan jenis, apakah membatalkan wudhunya atau tidak? Ini pertanyaan yang sering sekali ditanyakan oleh para jamaah ya. Termasuk ketika tawaf. Kalau sedang tawaf kemudian bersentuhan dengan lawan jenis, apakah membatalkan wudhu atau tidak? Karena tawaf juga lebih berdesak-desakan lagi. Maka memang di sini ada khilaf ulama dalam memaknai surat Al-Maidah ayat yang ke-6, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan aula mastumun nisa wa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Ketika kalian menyentuh wanita dan kalian tidak mendapati air, maka silakan kalian tayammum. Sehingga ayat ini dipahami bahwasanya kalau menyentuh wanita itu bisa membatalkan wudu, sehingga kalau tidak ada air diganti dengan tayammum. Nah, ini memang yang dipahami oleh ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah menganggap kalau bersentuhan kulit dengan lawan jenis maka itu membatalkan wudhu. Termasuk dalam kondisi seperti ini, desak-desakan. Sedangkan jumhur ulama, mayoritas ulama itu ulama Hambali, Hanafi, dan Maliki mengatakan tidak membatalkan wudhu. Walaupun ulama Hambali dan Maliki merinci kalau ada syahwat baru membatalkan wudhu. Tapi kalau tidak ada syahwat, kata mereka tidak membatalkan wudhu. Ini pendapat jumhur ulama. Dan ini pendapat yang kuat, pendapat yang rajih. Sebagaimana Nabi SAW, ketika Nabi hendak ke masjid, beliau sudah berwudhu. Kemudian sebelum keluar dari rumah, beliau mencium istrinya. Kalau sudah mencium, berarti kan sudah ada sentuhan dengan wanita, dengan lawan jenis. Dan Nabi tidak berwudhu lagi. Demikian juga Nabi ketika sholat malam, ketika Nabi sujud, kemudian Nabi mendapati di tempat sujud ada kaki Aisyah. Kemudian Nabi singkirkan kaki Aisyah, Nabi pegang kakinya dan Nabi tidak membatalkan sholatnya. Sehingga yang kuat, pendapat yang rajih adalah bersentuhan dengan lawan jenis itu tidak membatalkan wudhu. Jadi kalau kita desak-desakan di pelataran Masjidil Haram atau ketika tawaf, kemudian tidak sengaja bersentuhan dengan lawan jenis, maka itu tidak membatalkan wudhu. Tapi ini kembali kepada apa yang dikuatkan oleh masing-masing orang. Kalau dia menguatkan pendapat Syafi'iyah dan dia bersentuhan dengan lawan jenis, maka dia harus berwudhu, harus mengulang wudhunya. Tapi kalau dia mengikuti pendapat jumhur ulama, ya yang mengatakan bersentuhan dengan lawan jenis tidak membatalkan wudhu, maka tidak masalah. Dan jangan di sini kita mengikuti hawa nafsu, ya bahwasanya dia meyakini bersentuhan dengan lawan jenis itu batal, kemudian dia merasa kesulitan dalam kondisi seperti ini atau ketika sedang tawaf, kemudian dia meninggalkan pendapatnya ya, demi mencari yang lebih mudah. Ini nggak benar. Adapun mencari yang lebih mudah, ini disebut dengan tatabu'ur khas. Dan tatabu'ur khas, ini sepakat ulama hukumnya haram. Nggak boleh mencari-cari pendapat-pendapat yang dianggap mudah saja. Pendapat ulama yang dianggap mudah saja. Tapi harusnya kita telaah dalil dari masing-masing pendapat, kemudian kita amalkan pendapat yang kita rasa lebih kuat dalilnya. Jadi bukan mana yang lebih enak, mana yang lebih sesuai dengan selera, mana yang lebih mudah. Bukan demikian. Semoga apa yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.